Udah deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Natsir MPD dan Ibu Fevi Sunarti MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah pendidikan masyarakat. Sebelumnya saya Fani Febri Juzia dengan NIM 22003157 sebagai moderator. Dan pada pertemuan ke-13 ini kita akan membahas tentang pendidikan anak usia dini dan pendidikan anak-anak dan remaja. Adapun rekan-rekan saya, Widya Febrianti, Nurul Fazira, dan Rahmita Juliandori. Baiklah, langsung saja kepada Terima kasih kepada moderator. Saya Nurul Fazira dengan NIM 22003125. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini sebagai mana yang telah terdapat di dalam Undang-Undang Diknat tahun 2003 Pasal 1 Ayat 14 menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai anak berusia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani serta rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memahami pendidikan lebih lanjut. Batas lain mengenai usia dini pada anak berdasarkan psikologi perkembangan, yaitu dari usia 0 sampai 8 tahun. Di samping itu, istilah pendidikan anak usia dini terdapat pula menurut terminologi pengembangan usia dini, yaitu upaya yang dilakukan oleh masyarakat atau pemerintah untuk membantu anak usia dini dalam mengembangkan potensinya secara holistik, baik aspek pendidikan, gizi, maupun kesehatan. PAUD adalah suatu proses tumbuh kembang anak usia yang lahir hingga 6 tahun secara menyeluruh yang mencakup aspek fisik dan non-fisik dengan memberikan rangsangan bagi perkembangan jasmani, rohani, motorik, akal, pikiran, emosi, sosial dan yang tepat dan benar agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Next. Tujuan dari pendidikan anak usia dini atau PAUD adalah untuk memberikan persiapan anak dalam menghadapi masa-masa ke depannya yang paling dekat seperti menghadapi masa sekolah. Di lembaga pendidikan anak usia dini, anak-anak sudah diajarkan dasar-dasar cara belajar. Tentunya di usia dini mereka akan belajar pondasi-pondasinya. Mereka diajarkan dengan cara yang mereka ketahui, yaitu lewat bermain. Tetapi bukan sekedar bermain, tetapi bermain yang diarahkan. Lewat permainan yang diarahkan, mereka bisa belajar banyak cara bersosialisasi, negosiasi, manajemen waktu, resolusi, belajar yang biasanya resolusi konflik, dan berada dalam grup kecil maupun besar, kewajiban sosial serta 1-3 bahasa. Karena lewat bermain, anak tidak merasa dipaksa untuk belajar. Saat bermain, otak anak berada dalam keadaan yang tenang. Saat tenang itu, pendidikan pun bisa masuk dan tertanam. Tentunya, cara bermain pun tidak bisa asal-asalan, harus diarahkan, dan ini dibutuhkan tenaga yang mampu dan cara belajar yang tepat. Kemudian, selain untuk membentuk anak Indonesia yang berkualitas, di mana anak akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangan sehingga memiliki kesiapan yang optimal di dalam memenuhi pendidikan dasar serta mempengaruhi kehidupan di masa dewasanya. Anak-anak yang tidak dapat pendidikan usia dini yang tepat akan seperti mobil dengan bensin yang tipis. Anak-anak yang berpendidikan usia dini tepat memiliki
seperti mobil yang bensinnya masih penuh. Mesinnya akan langsung berjalan begitu ia ada di tempat yang baru. Sementara anak yang tidak berpendidikan usia dini akan kesulitan dalam dan juga menjadi lamban. Pendidikan anak sudah bisa dimulai sejak berusia 18 bulan. Mungkin sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nurul Fazira. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh materi kedua, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membahas tentang karakteristik dari pendidikan anak usia dini. Anak usia dini pada usia 8 tahun adalah individu yang sedang mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat, bahkan dikatakan sebagai lompatan perkembangannya. Karena itu, usia tersebut merupakan fase kehidupan yang unik. Secara lebih rinci akan diuraikan pada sebagian berikut. Yang pertama adalah anak usia 0 sampai 1 tahun. Pada masa bayi, perkembangan fisik mengalami percepatan yang luar biasa, paling cepat dibandingkan usia selanjutnya. Berbagai kemampuan dari keterampilan dasar dipelajari pada usia ini. Yang pertama itu adalah mempelajari keterampilan motorik, mulai dari berguling, merangkak, duduk, berdiri, dan belajar. Yang kedua adalah mempelajari keterampilan panca indera, seperti melihat atau mengamati, meraba, mendengar, mencium, dan mengecap dengan memasukkan benda ke dalam mulutnya. Lalu yang ketiga adalah mempelajari komunikasi sosial. Bayi yang baru lahir telah siap melaksanakan kontak sosial dengan lingkungannya. Komunikasi responsif dari orang dewasa akan mendorong dan memperluas respon verbal dan nonverbal bayi. Berbagai kemampuan dan keterampilan dasar tersebut merupakan modal penting bagi anak untuk menjalani proses perkembangan selanjutnya. Selanjutnya itu ada pada usia 2-3 tahun, yang dimana pada usia ini memiliki beberapa kesamaan karakteristik dengan masa sebelumnya atau masa 0-1 tahun. Secara fisik masih mengalami pertumbuhan yang pesat, tetapi ada karakteristik khusus. Yang pertama itu sangat aktif mengeksplorasi benda-benda yang ada di sekitarnya. Ia memiliki kekuatan observasi yang tajam dan keinginan belajar yang luar biasa. Yang kedua adalah anak mulai mengembangkan kemampuan berbahasa. Diawali dengan berceloteh, kemudian 1-2 kata dan kalimat yang belum jelas maknanya. Anak akan terus belajar dan berkomunikasi, memahami pembicaraan orang lain, dan belajar mengungkapkan isi hati dan pikirannya. Yang ketiga adalah anak mulai belajar mengembangkan emosi. Perkembangan emosi pada anak didasarkan pada bagaimana lingkungan memperlakukan dia, sebab emosi bukan ditemukan lagi oleh bawaan, namun lebih banyak pada lingkungan. Selanjutnya yang ketiga adalah anak pada usia 4-6 tahun, yang dimana karakteristiknya yang pertama itu perkembangan kognitif pada anak masih berada pada masa yang cepat. Yang kedua, perkembangan bahasa juga semakin baik, anak sudah mampu memahami pembicaraan orang lain, dan mampu mengungkapkan isi pikirannya dalam batas-batas tertentu. Yang ketiga, perkembangan kognitif atau daya pikiran sangat pesat ditunjukkan dengan rasa ingin tahu anak yang luar biasa. Yang keempat adalah bentuk permainan anak masih bersifat individu, bukan permainan sosial. Walaupun aktivitas bermain dilakukan secara bersama. Selanjutnya adalah usia 7-8 tahun. Yang pertama itu perkembangan kognitif pada anak masih berada pada masa yang cepat. Dari segi kemampuan secara kognitif anak sudah mampu berpikir bagian per bagian. Artinya anak sudah mampu berpikir analisis dan sintetis, deduktif dan induktif. Lalu yang kedua adalah perkembangan sosial anak mulai ingin melepaskan diri dari otoritas orang tuanya. Hal ini ditunjukkan dengan kecenderungan anak untuk selalu bermain di luar rumah, bergaul dengan teman sebayanya. Yang ketiga itu anak mulai menyukai permainan sosial, yang dimana bentuk permainannya melibatkan banyak orang dan saling berinteraksi. Dan yang terakhir itu ada perkembangan emosi anak sudah mulai terbentuk dan tampak sebagian dari kepribadian anak. Walaupun pada usia ini taraf pembentukan, namun pengalaman anak sebenarnya telah menampakkan hasil. Yang keempat itu ada manfaat. Yang keempat itu ada manfaat.
Manfaat pendidikan anak usia dini yang pertama itu bisa mengikuti instruksi sederhana, mau bersosialisasi dengan anak lain, terbiasa dengan rutinitas, mampu berada jauh dari orang tua. Selanjutnya kita masuki pada bagian contoh pendidikan. Contoh pendidikan ini terdapat 5 contoh yang dimana diantaranya ada taman kanak-kanak, taman kanak-kanak luar biasa atau TKLB, kelompok bermain, tempat penitipan anak, dan satuan PAUD sejenis. Yang pertama akan kita bahas itu taman kanak-kanak. Taman kanak-kanak atau TK mungkin sudah tak asing bagi kita. Dalam Permendikbud nomor 84 tahun 2014 tentang pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa TK adalah bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 sampai 6 tahun. Namun TK umumnya diprioritaskan untuk anak berusia 5 sampai 6 tahun. Lalu yang kedua ada Taman Kanak-kanak Luar Biasa atau TKLB. Ini adalah bentuk dari satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan khusus bagi anak 4 sampai 6 tahun. TKLB umumnya sama seperti TK pada umumnya. Bedanya TKLB diperuntukkan bagi anak yang berkebutuhan khusus. Selanjutnya adalah kelompok bermain atau dikenal playgroup adalah bentuk satuan PAUD jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2 sampai 6 tahun. Namun kelompok bermain umumnya diprioritaskan untuk anak usia 3 dan 4 tahun. Keempat adalah tempat penitipan anak atau TPA. Yang biasa disebut daycare adalah bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan non formal juga yang menyelenggarakan program pendidikan untuk anak usia 0 sampai 6 tahun. Tetapi biasanya diprioritaskan untuk anak usia 0 sampai 4 tahun. Yang kelima ada satuan PAUD sejenis atau SPS yang merupakan jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 0 sampai 6 tahun. Sistem pendidikan yang dilakukan umumnya bersifat mandiri atau integrasi dengan berbagai layanan kesehatan, gizi, keagamaan, atau kesejahteraan sosial. Selanjutnya adalah permasalahan dan solusi yang terjadi dalam pendidikan anak usia dini. Yang pertama itu perlu adanya kenaikan pendapatan guru anak usia dini oleh pemerintah maupun swasta agar menarik minat masyarakat untuk menjadi guru anak usia dini. Yang kedua adalah pemerintah dapat mengalokasikan dana anggaran pembangunan yang lebih besar untuk kenaikan pendapatan guru PAUD. Yang ketiga, dengan pertumbuhan minat masyarakat untuk berprofesi sebagai guru atau pamong anak usia dini, pihak swasta diharapkan dapat lebih berkontribusi untuk mendirikan institusi pendidikan untuk mencetak guru-guru PAUD. Yang keempat adalah institusi prasekolah negeri dan swasta perlu menetapkan peraturan bahwa pendidikan minimal guru untuk anak PAUD adalah diploma 2. Dalam bidangnya akan lebih baik bila S1. Berdirinya PT KPNF di bawah Dirjen PLSP Depdiknas diharapkan dapat turut mendukung bagi perkembangan dan kemajuan guru atau pamong PAUD baik secara kualitas maupun kuantitas. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rahmita Juliandori. Selanjutnya mengenai pendidikan anak remaja yang akan dibahas oleh Widya Febrianti. Saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya Widya Febrianti dengan NIM 22003161 akan menjelaskan tentang pendidikan anak dan remaja. Yang pertama, pengertian pendidikan anak dan remaja. Pendidikan anak dan remaja adalah suatu pembelajaran yang berlangsung selama anak-anak sehingga remaja. Pendidikan ini bertujuan untuk membentuk karakter, kepribadian, dan kemampuan anak dan remaja agar dapat berkembang secara optimal. Masa remaja merupakan masa di mana seorang anak sudah mulai mengerti dan menjalani kehidupan seiring dengan bergantinya zaman yang semakin canggih dan modern. Masa ini berlangsung mulai dari usia 12 tahun sampai kira-kira 21 tahun. Bahkan pada masa remaja ini, anak-anak biasanya merasa senang untuk meniru gaya atau tren yang sedang populer atau terkenal. Bisa dikatakan bahwa masa remaja adalah masa seorang tumbuh dan bergaul di luar lingkungan rumah setelah melewati masa kanak-kanak, dan masa remaja adalah langkah menuju masa pendewasaan. Tujuan dari pendidikan anak-anak dan remaja adalah untuk membentuk karakter, kepribadian, dan kemampuan anak-anak dan remaja
agar dapat berkembang secara optimal. Selain itu, pendidikan remaja juga bertujuan untuk membentuk generasi muda yang cerdas, kreatif, dan inovatif. Selanjutnya, ciri-ciri pendidikan anak dan remaja. 1. Bertujuan untuk membentuk karakter dan kepribadian. Pendidikan anak-anak dan remaja bertujuan untuk membantu karakter dan kepribadian anak remaja agar dapat berkembang secara optimal. Yang kedua, menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan usia. Pendidikan anak dan remaja menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan usia anak dan remaja agar dapat memahami materi yang diajarkan dengan baik. Yang ketiga, mengutamakan keamanan dan kesehatan. Pendidikan anak dan remaja mengutamakan keamanan dan kesehatan anak dan remaja agar dapat belajar dengan nyaman dan aman. Yang keempat, mengembangkan kreativitas dan inovasi. Pendidikan anak dan remaja mengembangkan kreativitas dan inovasi anak dan remaja agar dapat berkembang secara optimal. Selanjutnya, contoh pendidikan pendidikan bagi anak dan remaja. Yang pertama, pendidikan moral. Pendidikan moral sangat penting bagi anak-anak dan remaja. Pendidikan moral membantu anak-anak dan remaja memahami nilai-nilai yang baik dan buruk, serta membantu mereka memahami bagaimana bertindak dengan benar dalam situasi yang berbeda. Contoh pendidikan moral yang dapat diberikan Contoh pendidikan moral yang dapat diberikan pada anak-anak remaja meliputi menghargai orang lain, menjaga kebersihan, dan mengucapkan kata tolong saat meminta bantuan dengan orang lain. Selanjutnya, pendidikan formal. Pendidikan yang diberikan di sekolah atau perguruan tinggi. Pendidikan formal sangat penting bagi anak-anak dan remaja karena membantu memperoleh pengetahuan dan keterampilan diperlukan di masa depan mereka. Pendidikan formal juga membantu anak-anak dan remaja memahami nilai-nilai yang penting seperti kerja keras, disiplin, dan tanggung jawab. Selanjutnya, pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal adalah pendidikan yang diberikan di luar lingkungan sekolah atau perguruan tinggi. Pendidikan non-formal dapat membantu anak-anak remaja memperoleh keterampilan baru dan memperluas wawasan mereka. Contoh pendidikan non-formal dapat diberikan kepada anak remaja meliputi kursus bahasa, kursus musik, dan kegiatan olahraga. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Widya Febrianti. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 11. Jika ada salah kata, saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.